Hadiratmu ada di sini, membebaskan setiap hati, membuat kami bersukacita. Lebih baik satu hari di bawah tangan-Mu daripada 1000 hari di tempat ini. Kami siap terima firman di dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin. Salam. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama untuk bersyukur karena 25 tahun Tuhan sudah memberkati gereja ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita bersemangat bukan karena banyaknya, kita bersemangat karena Roh Kudus ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul kita hari ini adalah Grow and Impact. Grow and Impact. 1, 2 ya. Grow and Impact. Bertumbuh dan berdampak. Ketika gereja ini merayakan ulang tahun yang ke-25 tahun, ini waktu yang tepat untuk kita yang pertama melihat ke masa lalu dan kita melihat ke masa depan. Amin saudara ya. Masa lalu perlu dievaluasi, masa depan perlu diperbaharui, visi yang baru, karena gereja harus terus berubah. Amin ya. Dan ketika mengevaluasi yang lalu, kemudian kita melihat ke depan, maka kita akan memutuskan gereja yang seperti apa yang kita mau bangun. Dan saya percaya kita akan sepakat semua bahwa gereja di tempat ini menjadi gereja yang produktif. Amin. Kita akan sama-sama gereja yang produktif. Gereja yang produktif. Saudara, berbicara tentang gereja yang produktif, maka kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat fenomenal yang dipakai Tuhan luar biasa. Namanya adalah Paulus. Amin. Amin. Paulus. Paulus bilang apa? Ibrani 5 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar ajas-ajas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ini perkataan Rasul Paulus. Dari pernyataan Paulus di dalam firman ini, saudara-saudara, berarti Paulus selalu berpikir produktivitas, bukan rutinitas. Apa itu produktif? Produktif itu berarti selalu menghasilkan. Kalau rutinitas, kadang-kala hanya rutinitas, hanya sekedar kewajiban, dan biasanya rutinitas tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau produktivitas itu selalu berpikir tentang bagaimana gereja menghasilkan. Saudara, mestinya gereja itu berbeda dengan Indomaret. Apa kira-kira bedanya Indomaret dengan gereja? Kalau Indomaret membuka di satu kota, kalau 1 tahun itu sepi, nggak laku, pasti ditutup. Kalau diperpanjang, pasti bangkrut, saudara. Kalau gereja masuk ke satu kota, 1 tahun masih belum ada jiwa, ditutup nggak? Tidak ditutup, saudara. Haleluya. 2 tahun masih belum ada jiwa, ditutup nggak? Doa butuh
waktu bertahun-tahun, saudara-saudara. 1 tahun tidak ada jemaat, 2 tahun tidak ada jemaat, hanya ada simpatisan. Tapi kita terus berdoa dan kita yakin pasti, kenyataannya pasti. Gereja di tempat ini diawali dari tidak ada jemaat, sekarang sudah ada jemaat, dan ke depan tempat ini penuh. Lebih ke depan lagi. Jangan-jangan gak di sini lagi, tapi di tempat, di kota yang lebih besar di sana, saudara. Amin. Amin. Iya, saudara-saudara. Gereja harus terus mengupgrade dirinya, saudara-saudara. Indomaret dengan gereja. Kalau Indomaret masuk ke satu kota, fokusnya apa? Fokusnya adalah keuntungan, uang. Kalau gereja, fokusnya apa? Bukan uang, saudara-saudara, tetapi jiwa. Amin. Amin. Kalau Indomaret masuk di satu tempat, yang pertama harus bertumbuh, harus ada pemasukan. Kalau gereja masuk di satu tempat, bukan bertumbuh dulu, tetapi yang pertama harus tertanam. Tidak mungkin bertumbuh kalau tidak tertanam. Tertanam artinya ketika saya masuk ke Pemalang, saya bilang saya mati hidup di Pemalang, baru Tuhan kasih jiwa. Kalau saya masuk di Pemalang, saya berpikir ya kalau Tuhan kasih jiwa ya saya di sini. Kalau Tuhan tidak kasih jiwa, saya pergi dari sini. Saya percaya ketika saya melayani, saya akan melayani setengah-setengah. Kalau nggak ada jiwa nanti saya tinggalkan. Gitu. Tidak akan ada hasil. Tapi ketika saya tertanam di kota itu, Tuhan, saya tahu hidupku di kota ini. Berikan aku jiwa. Saya mau jiwa. Dan saya pun akan bekerja lebih semangat. Dan pasti akan ada pertumbuhan. Amin. Daerah-daerah yang dirintis, yang selalu gagal ketika seseorang yang masuk di daerah itu tidak mau tertanam. Pasti, mana ada gereja perintisan tidak susah. Namanya juga merintih. Iya. Jadi nanti kalau suatu saat berada Eliezer, berada kalau membuka gereja, jangan berpikir enak dulu, saudara-saudara, tapi pikirkan dulu tentang merintih. Amin. Barang siapa bertahan sampai kesudahannya, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Waktu, kemudian hasil. Waktu kita 20 tahun ini, saudara-saudara, hasilnya seperti apa, saudara-saudara? Kalau kita lihat gambar itu, dia kira-kira kaget atau kecewa, saudara-saudara. Dia lihat itu seperti dia, wow, ternyata luar biasa. Katakan sama-sama, wow. Kalau bilang sama sampingnya, wow, luar biasa. Gereja harus selalu ada proyek. Gereja kalau tidak ada proyek, itu berarti gereja itu sedang mulai redup. Kalau gembala sidang di sini kita mau berbicara tentang proyek baru, jemaat kira-kira antusias. Gimana saudara? Mau saudara gereja kita maju atau mau biasa-biasa saja? Kalau mau maju ketika gembala berkata kita ada proyek baru, haleluya! Amin. Untuk membuat ini lebih keren, pasti butuh uang. Kalau saudara lihat YouTube-nya, saudara buka GSJ ABT Pemalang, nanti Bapak Ibu saudara akan melihat tampilannya sederhana, saudara, dan jangan lupa di-subscribe. Pendeta ada masanya, tetapi gereja tidak ada masanya. Kalau saya jadi gembala sidang, saya kalau sudah tua pasti mati, ya toh? Tapi gereja nggak mati. Gereja nggak mati. Kita mati, masih ada generasi yang muda. Ya. Kalau visi kita jauh ke depan, maka gereja akan terus naik, gereja akan terus naik, gereja akan terus naik. Mestinya kita mengikuti visinya Tuhan.
Amin saudara ya. Mengikuti visinya Tuhan pasti harus selalu ada proyek, harus selalu ada proyek. Proyek pasti ada uang saudara. Bagaimana uang ada, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau gereja nggak keren, orang datang ke gereja kurang tertarik. Semakin gereja keren saudara-saudara, orang semakin datang, pasti mereka juga menabur untuk gereja. Amin. Haleluya. Gereja yang seperti apa yang dicari orang di zaman ini? Yang kalau kita sama-sama berpikir tentang gereja yang seperti apa yang dicari orang zaman ini? Pasti gereja yang ada hadirat Tuhan. Tadi Bapak Ibu Saudara merasakan hadirat Tuhan? Amin. Tadi saya menikmati hadirat Tuhan di sini. Luar biasa. Amin saudara ya. Ada mujizat, ada kuasa. Kalau ada kuasa di sini, pasti yang sakit disembuhkan. Amin. Kadang-kala kesembuhan itu tidak harus selalu tumpang tangan saudara-saudara. Kalau ada yang sakit kanker di pojok sana, sudah ketika saudara menyembah Tuhan, Roh Kudus hadir, Tuhan bisa sembuhkan dengan begitu saja. Kalau hadirat Tuhan ada di sini. Jadi fokus kita adalah hadirat Tuhan. Fokus kita bukan kita boleh membuat tampilan baru, tapi yang paling penting isinya adalah hadirat Tuhan. Amin. Amin ya. Gimana kalau hadirat Tuhan ada tapi tampilannya kurang menarik? Manusia butuh tampilan yang menarik. Amin. Amin. Manusia butuh tampilan yang menarik, bukan bohong saudara-saudara. Pasti butuh tampilan yang menarik. Kemudian gereja pujian penyembahannya bagus. Haleluya. Amin. Pujian penyembahannya bagus, orang pasti datang ke gereja ini saudara. Karena orang hari-hari ini di zaman ini pergumulan semakin banyak pergumulan, semakin butuh Tuhan. Ya, ini. Tadi bukan tetap cinta. Jadi saya dengar pujian itu rasanya luar biasa. Saya membayangkan saudara ada jemaat yang tinggal di daerah yang kumuh, yang miskin, susah makan, terabaikan, tetapi orang itu berkata, bukan tetap setia. Saya membayangkan hidup yang paling berbahagia itu ketika cinta sama Tuhan. Amin. Amin. Itu belum tentu saudara punya uang banyak, saudara berbahagia. Ya. Belum tentu saudara. Amin. Bukan berarti kita tak butuh uang. Kita mungkin keadaannya sederhana, enggak kaya, enggak banyak uang, sederhana. Tapi kita cinta sama Tuhan, itu hati bersih. Hidup yang paling berbahagia. Amin. Amin saudara-saudara. Iya, ketika orang datang ke gereja, saudara hanya memuji Tuhan di depan para pelayan-pelayan, orang datang dia langsung nangis mendengar puji-pujian dan aku sudah dibebaskan, dia pulang sukacita. Minggu depan pasti dia datang lagi. Amin. Pujian, menyembah, musiknya bagus, keren saudara. Walaupun hanya ini, tetapi rasanya saudara seperti di gedung yang luar biasa. Amin. Apalagi ini semua diaktifkan saudara. Amin. Anak-anak muda di sini melayani Tuhan semuanya. Haleluya. Loh, saya nggak bisa drum, belajar. Saya nggak bisa keyboard, belajar keyboard. Amin. Amin. Kita pemain-pemain musiknya di sana itu masih sekolah-sekolah, tapi saya bilang, main keyboard sebelum kamu pergi, kamu harus mengkader satu orang. Supaya kalau kamu pergi ada gantinya. Pemain drum juga begitu. Kalau kamu pergi, kamu harus berikan satu orang supaya ada regenerasi. Kalau enggak, kita susah cari pemain musik. Padahal di gereja kita ada banyak orang, hanya perlu dilatih. Khotbahnya bagus seperti ini, bagus. Layanannya ramah, terus tempatnya strategis. Amin. Paulus dalam pelayanannya selalu mempunyai 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, mempunyai target sasaran untuk dicapai dalam pelayanan itu, membuka gereja baru. Paulus ini sudah selalu berpikir tentang membuka gereja baru. Membuka gereja baru itu pasti berbicara tentang penginjilan. Amin. Seorang penulis buku dia bilang penginjilan yang paling efektif di muka bumi ini adalah pembukaan gereja baru. Penginjilan yang paling efektif adalah membuka gereja baru. Itu sebabnya Paulus selalu berpikir tentang membuka gereja baru. Kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus saudara, gereja-gereja yang dibuka oleh Paulus itu ada gereja di Makedonia, gereja di Filipi, gereja di Tesalonika, di Berea, di Korintus, di Athena, saudara-saudara, di Efesus. Paulus membuka banyak gereja-gereja saudara. Artinya, gereja itu harus selalu berpikir misi, menyelamatkan jiwa. Pasti kalau gereja-gereja sekelas kita, aduh, gimana kita mau membuka gereja? Kita saja masih kecil. Paling tidak saudara-saudara, setiap satu orang bawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Satu orang bawa satu jiwa. Kita ada berapa orang? Kalau satu jiwa, 1 tahun saja nggak usah susah-susah. 1 tahun bawa 1 orang,
tempat ini udah gak muat tahun depan. Amin. Iya saudara-saudara, membawa jiwa. Kemudian yang kedua, Paulus selalu mempunyai target atau sasaran untuk dicapai dalam pelayanannya, yaitu membangun jemaat yang berkualitas dan dewasa rohani. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena dia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantungnya. Akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan dirinya ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Amin. Paulus setiap masuk ke satu kota, saudara-saudara, fokusnya Paulus apa? Jemaat itu harus bertumbuh. Itu sebabnya Paulus selalu mengajar. Tuhan tadi kata Paulus itu berbicara lama. Kemudian sampai siapa yang ngantuk? Eutikus jatuh lantai 3 mati. Saudara-saudara. Kemudian setelah didoakan hidup lagi, dia bab ke atas, dia masih khotbah lagi, saudara-saudara, sampai fajar menyingsing sampai pagi. Semangatnya Paulus, saudara. Apa yang ada di pikiran dan hati Paulus? Jemaat ini harus bertumbuh, jemaat ini harus berubah. Dia tanamkan kebenaran. Kenapa saudara-saudara? Karena Paulus tidak selalu ada di tempat. Paulus sampai pagi, sesudah itu siangnya dia harus pergi ke kota lain, dia harus buka gereja lain, saudara. Saudara ya? Kalau khotbahnya lama gimana di sini? Paulus lama di khotbah, saudara. Haleluya. Saya percaya gini, Paulus itu selalu berpikir memanfaatkan waktu. Sudah ada satu orang yang kata, kadang-kadang saya manfaatkan waktu yang singkat itu, saya menyampaikan firman. Kenapa? Karena waktu itu sangat berarti. Bisa saja firman yang saya sampaikan sedikit, tapi itu bisa mengubah hidupnya selama-lamanya. Itu yang ada di pikiran Paulus, saudara. Mumpung saya ada di sini, saya sampaikan. Ada banyak di otaknya Paulus, di hatinya Paulus, kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang saya harus bagikan kepada orang ini, supaya ketika saya pergi, orang ini menjadi orang yang hebat di sini. Itu saudara. Itu sebabnya Paulus pergi, dia berpikir, pasti di sana. Saya sudah tanamkan benih di sana, saya sudah taburkan, itu pasti tumbuh. Amin. Nah, jadi kalau di gereja ini khotbahnya lama, saudara, bersyukur. Amin. Paulus masih lebih lama, saudara. Haleluya. Jemaat yang mau diajar senang untuk belajar. Next. Jemaat yang mau diajar dan senang untuk belajar. Kadang saya berpikir, saudara, kekristenan ini sebenarnya sederhana. Apa itu? Percaya, selamat, belajar, bertumbuh, melayani. Hanya 3 itu, saudara. Percaya, selamat, belajar, bertumbuh, baru melayani. Nah, kita sekarang ada di dalam proses bertumbuh. Kunci pertumbuhan itu apa? Mau diajar. Amin. Dan mau belajar. Itu kunci pertumbuhan. Harus ada rasa haus untuk belajar. Di sini mesti juga baca kita setiap hari. Sudah waktunya kita baca sendiri, temukan sendiri, kemudian kita bagikan ke orang lain. Bukan lagi kita, orang lain dapatkan, kemudian kita baca, kemudian kita bagi ke orang lain, saudara. Orang itu bisa lakukan seperti itu, dia juga bisa baca Alkitab, temukan, kemudian kirimkan kepada orang lain, maka orang lain diberkati. Amin, saudara. Setiap hari harus belajar. Saudara, sebenarnya orang Kristen kalau tidak pernah baca Alkitab, itu orang Kristen yang tidak bertumbuh. Jadi orang Kristen tidak boleh tidak baca Alkitab. Dan kalau saudara kita yang di sebelah itu kadang lebih menguasai Alkitab daripada kita orang Kristen. Mestinya paling tidak 1 kali, saudara, kita sudah selesaikan kejadian sampai Wahyu. Kalau nggak pernah orang sebelah bilang, saya udah pernah baca, kamu udah pernah baca, kamu kan Kristen. Kita harus, saudara, baca setiap hari. Amin. Satu pasal. Hidupmu pasti diubah. Tidak mungkin sebab firman itu berkuasa. Yang terakhir, Paulus selalu mempunyai target atau sasaran untuk dicapai dalam pelayanan, mempersiapkan dan melatih pemimpin baru.
Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Di setiap kota atau daerah yang dirintis oleh Paulus selalu berpikir harus ada orang baru di sini. Jadi Paulus tidak berpikir saya harus gembala di sini, saya harus gembala di sini, saya harus tangani di sini. Enggak. Paulus tidak berpikir saya harus main keyboard, saya harus persembahan, saya harus. Enggak. Paulus dia tidak mau mengambil alih semua pelayanan. Paulus selalu berpikir mengkader orang-orang yang baru. Aneh. Di gereja kami awalnya itu kalau kakak itu kami yang melayani, selalu kami. Saya berpikir sampai berapa lama ini kita gembala yang melayani. Kemudian kita mulai coba jemaat kita latih dan menjadi pemimpin KKA. Ketika mereka tampil melayani di KKA, kita justru kaget, ternyata orang ini hebat, saudara-saudara. Kenapa selama ini tidak kelihatan? Saudara tidak pernah ditampilkan. Setiap saudara-saudara yang ada di sini, pasti saudara semua orang-orang yang hebat. Amin. Hanya perlu dikasih kesempatan, saudara, supaya kelihatan, saudara. Bahkan pangkot yang pasti ada di sini, saudara. Hanya perlu digali, saudara, supaya apa? Supaya gereja ini ada pemimpin-pemimpin baru, saudara. Jadi bukan hanya gembala sidang dan orang-orang yang dari sekolah teologi yang melayani. Semua kita bisa melayani. Ada saudara-saudara? Ya, itu yang Paulus kerjakan. Dengan pola seperti ini maka Paulus bisa mendirikan gereja di mana-mana, bekerja sama dengan pemimpin untuk memunculkan pengembangan pelayanan gereja ini. Amin. Saudara mau gereja ini bertumbuh? Saudara mau gereja ini maju? Maka dukunglah gembala sidang. Kita sama-sama bergandengan tangan. Pasti ke depan wajahnya berubah. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sehingga boleh masuk dalam kita naikkan satu kursi. Haleluya, haleluya. Tuhan Engkau ada di sini. Mari kita renungkan saudara-saudara. Hari ini kita 25 tahun GSJR Gerah Pujian. Biar setiap kita menangkap hati Tuhan. Mari setiap kita berpikir besar. Sebab Allah kita Allah yang besar. Bukan kekuatan kita, tapi Tuhan yang bersama dengan kita. Kota ini masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Untuk gereja ini, untuk saudara. Tidak cukup hanya gembala sidang yang bekerja. Kita semua adalah satu tim. Saudara yang pergi ke setiap penjuru kota ini untuk memberitakan kabar baik, membawa jiwa di tempat ini, supaya di tempat ini mereka dipulihkan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Saudara jangan berpikir saya tidak punya karunia untuk menjadi pemimpin pujian, saya tidak punya karunia untuk berkhotbah. Tidak semua orang berkhotbah, tidak semua orang menjadi pemimpin pujian bermain musik. Setiap orang punya bagian. Mungkin bagianmu hanya bersaksi, mungkin bagianmu hanya berdoa di rumah, berdoa buat gereja ini, berdoa buat jemaat-jemaat, berdoa supaya mujizat terjadi. Setiap kita punya bagian masing-masing. Ambil bagianmu di dalam melayani Tuhan, supaya gereja ini bertumbuh, supaya gereja ini maju. Saya percaya tidak ada satu pun di antara kita yang tidak diperlukan di gereja ini. Semua kita diperlukan. Siapapun kita, engkau berharga di gereja ini. Engkau berharga bagi Tuhan. Tak terbatas kuasa Allah. Kita datang kepada Tuhan dengan pujian ini. Imani kuasa Tuhan terbatas. Itu sangat mungkin bagi
mengurapi, Tuhan memakai lebih lagi. Haleluya. Mengalirlah roh